Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Kuliah Manajemen bersama saya Albert Stenado. Pernah nggak teman-teman merasa nyaman bekerja dalam sebuah tim? Atau pernah juga merasa nggak nyaman belas? Kenapa penyebabnya? Yuk simak videonya sampai habis. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Bisa jadi hal ini disebabkan bukan karena bidang bisnisnya yang nggak cocok, tetapi karena kamu memiliki kecocokan atau ketidakcocokan dalam hal budaya organisasinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa pengertian budaya organisasi, apa saja fungsi budaya organisasi, dan apa saja karakteristik budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Dalam penerapannya bisa melibatkan peraturan tertulis dan tidak tertulis, asumsi, kebiasaan, bahasa, simbol, norma, visi, sistem, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut perusahaan. Ada pula budaya organisasi yang justru menekan dan membentuk tingkah laku karyawan dalam organisasi tersebut. Secara umum, ada 6 fungsi budaya organisasi. Meliputi yang pertama, menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Yang ketiga, memperkuat nilai organisasi. Berikutnya yang keempat, sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. Yang kelima, mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja, baik itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Dan yang keenam, sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Dari penjelasan beberapa ahli, beberapa ciri atau karakteristik budaya organisasi, diantaranya, yang pertama ada innovation and risk taking. Inovasi dan pengambilan resiko adalah sebuah tindakan melakukan inovasi dan berani mengambil resiko dalam proses inovasi tersebut. Yang kedua adalah attention to detail. Perhatian lebih dalam hal-hal detail, maksudnya adalah organisasi mengharapkan para pekerja untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Yang ketiga adalah outcome orientation. Orientasi pada manfaat artinya manajemen berorientasi atau fokus pada hasil dan manfaat dan tidak hanya pada proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang keempat adalah people orientation. Orientasi pada orang artinya manajemen sangat memperhatikan pengaruh atau manfaat dari sesuatu yang dihasilkan kepada orang-orang dalam organisasi. Yang kelima adalah team orientation. Orientasi pada tim adalah tindakan memprioritaskan aktivitas kerja dalam organisasi berdasarkan tim, bukan pada tiap individu. Yang keenam adalah aggressiveness. Agresivitas atau aggressiveness adalah situasi di mana orang-orang cenderung lebih memilih kompetitif dan agresif ketimbang isi going, wes gampang apa jarengko. Nah, itu tidak berlaku. Yang ketujuh adalah stability. Stabilitas adalah situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan pada menjaga status quo sebagai lawan daripada perkembangan. Jadi kalau misalnya ada ide-ide untuk berkembang, itu cenderung dihalang-halangi begitulah ya. Memahami pengertian budaya organisasi sangatlah penting bagi pemilik bisnis ataupun karyawan yang baru saja diterima di perusahaan. Membentuk budaya yang baik di lingkungan kerja akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang bagaimana dengan budaya organisasimu? Sudah memudahkan tujuan bersama apa belum? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Demikian teman-teman video kali ini. Silahkan simak video-video lain di channel Kuliah Manajemen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.